hadirin adik-adik sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Saya Ratu Baresa sebagai pengisi kegiatan acara speech di siang hari ini akan membawakan sebuah topik, yaitu pentingnya keterampilan soft skill dalam dunia kerja. Saya harap pidato yang akan saya bawakan hari ini dapat bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Di era globalisasi yang penuh dengan kompetisi dan perubahan yang dinamis, dunia kerja menuntut individu untuk memiliki berbagai keterampilan, tidak hanya dalam bidang teknis, tetapi juga dalam aspek interpersonal dan personal. Keterampilan ini dikenal sebagai soft skills, yang menjadi kunci utama untuk membuka gerbang kesuksesan di berbagai bidang, terutama dalam dunia kerja. Saat ini, banyak dari kita mungkin sudah memiliki keahlian teknis yang relevan dengan bidang kerjaan kita. Namun, tahukah bahwa keahlian tersebut saja tidak cukup? Perusahaan-perusahaan modern mencari individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan, bekerja sama secara efektif dalam tim, dan membangun hubungan yang solid dengan berbagai pihak. Inilah di mana soft skill berperan penting. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa soft skill itu penting? Pertama, soft skills merupakan cakupan perpaduan dari karakteristik bawaan kita, seperti kesadaran, optimisme, dan ketekunan. Cara berkomunikasi, kita mengekspresikan diri seperti secara verbal dan non-verbal memainkan peran penting dalam bagaimana orang lain memandang kita. Kemudian dari perilaku sosial, kemampuan kita untuk membangun hubungan baik. Banyak alasan mengapa soft skill menjadi sangat krusial di dunia kerja saat ini. Contohnya, dengan adanya soft skill seperti komunikasi dan kemampuan interpersonal yang baik, memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang konstruktif dengan rekan kerja, atasan, klien, dan mitra bisnis. Kita bisa menekankan kemampuan kita menyampaikan ide dan informasi secara jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi efektif juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kemudian, bekerja dalam tim adalah hal yang lumrah, bahkan esensial dalam banyak profesi. Soft skill seperti kemampuan beradaptasi dan kolaborasi yang baik memungkinkan kita untuk bekerja sama secara efektif dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan gaya kerja yang berbeda. Dunia kerja terus berubah dengan cepat. Teknologi baru bermunculan, disrupsi industri terjadi, dan segala sesuatu yang bergerak dinamis. Soft skill seperti kemampuan belajar hal baru dan fleksibilitas akan menjadi tameng untuk menghadapi perubahan tersebut. Dengan adanya soft skill yang baik, juga menjadi nilai tambah yang sangat dicari oleh banyak perusahaan. Individu dengan soft skill yang mumpuni akan lebih dilirik untuk mendapatkan promosi, meraih pekerjaan baru yang lebih baik, dan pada akhirnya mencapai kesuksesan jangka panjang dalam karir, apalagi di masa depan. Saya pernah baca dari beberapa sumber artikel bahwa dengan mengembangkan soft skill itu merupakan salah satu investasi berharga untuk masa depan kita. Dan begitu banyak cara untuk membuat soft skill, seperti mengikuti pelatihan, workshop, membaca buku, dan membaca artikel. Berlatih dalam kehidupan sehari-hari, menjadi mentor, dan bergabung dalam organisasi atau komunitas. Soft skill bukanlah sekedar pelengkap, namun merupakan bekal penting untuk menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Dengan terus mengembangkan soft skill, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif,
namun juga membuka peluang karir yang lebih luas dan meraih cita-cita di masa depan. Di dunia kerja yang kompetitif saat ini, ibaratkan pepatah, tak ada rotan pun junjung dia. Kemampuan teknis yang kuat memang menjadi kualifikasi dasar yang dicari pemberi kerja. Namun, para pemberi kerjaan kian menyadari bahwa karyawan yang unggul tidak hanya memiliki kemampuan teknis mumpuni, tetapi juga dibarengi dengan soft skills yang kuat dan berkembang dengan baik. Ingatlah, kelancaran komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah adalah hal yang esensial atau penting bagi kemajuan perusahaan. Soft skill seperti inisiatif dan kepemimpinan yang solutif atau memberikan solusi turut menjadi nilai tambah yang dicari para pembeli kerja atau perusahaan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan secara etos kerja yang baik akan membuat kita selalu relevan dan berkembang di tengah lanskap kerja yang terus berevolusi. Menguasai soft skill yang dibutuhkan tidak datang secara instan, namun kabar baiknya, soft skill dapat terus diasah dan ditingkatkan. Kita dapat memulainya dengan mengenali area mana yang perlu diperkuat. Manfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia seperti kursus, pelatihan, dan mentoring. Untuk mengembangkan soft skill secara bertahap, tidak ada kata terlambat untuk memulai berlatih. Dengan berinvestasi pada pengembangan soft skill, kita sesungguhnya sedang mempersiapkan diri untuk meraih kesuksesan jangka panjang dalam karir. Soft skills yang kuat akan membuat kita menjadi seseorang yang profesional dan matang, kompeten, dan berdaya saing. Ini akan membuka peluang-peluang baru yang lebih luas dan menarik di masa depan. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai kembangkan soft skills kita dalam meraih kesuksesan gemilang dalam perjalanan karir kita. Marilah kita semua terus belajar dan berlatih untuk meningkatkan soft skill. Salam sukses. Demikian pidato singkat saya pada hari ini. Saya harap pidato ini dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi para hadirin sekalian. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pidato saya ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi kalian semua. Sekian dan terima kasih.